Sebelum memahami tentang fungsi, mari perhatikan terlebih dahulu tentang relasi. Jadi, relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Relasi antar himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, atau grafik kartesius. Jika dinyatakan dalam diagram panah, maka di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X disebut sebagai daerah asal atau domain, dan himpunan Y disebut sebagai daerah tujuan atau kodomain. Di sini 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan A, dan 3 berpasangan dengan C. Jika dinyatakan dalam pasangan berurutan, maka menjadi 1, B, 2, A, 3, C. Jika dinyatakan dalam grafik kartesius, maka yang arahnya ke X itu adalah daerah asal yang terdiri dari anggotanya 1, 2, dan 3. Sedangkan yang mengarah ke Y adalah daerah tujuan yang anggotanya terdiri dari A, B, C. Di sini 1 berpasangan dengan B, 2 berpasangan dengan A, dan 3 berpasangan dengan C. Nah, sekarang mari perhatikan definisi dari fungsi. Jadi, fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan satu anggota dari himpunan domain atau daerah asal tepat ke satu anggota himpunan kodomain atau daerah hasil. Fungsi biasa dinyatakan dengan f(x) sama dengan y. Dengan f adalah fungsi dan x merupakan variabel input serta y merupakan variabel output. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah fungsi dari kali 2. Dan jika diinput dengan variabel input, maka hasilnya merupakan variabel output. Jadi variabel output dihasilkan oleh fungsi kali 2 yang dipengaruhi oleh variabel input. Domain, kodomain, dan range fungsi. Domain suatu fungsi adalah himpunan nilai masukan yang mungkin. Domain disebut sebagai daerah asal. Kodomain suatu fungsi adalah himpunan nilai tujuan yang mungkin. Kodomain disebut sebagai daerah tujuan. Range suatu fungsi adalah himpunan nilai keluaran yang mungkin. Jadi range itu adalah himpunan yang telah berpasangan dengan anggota himpunan domain. Jadi domain dan range dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai notasi, atau dapat dinyatakan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan himpunan pasangan berurutan, atau bisa saja digambarkan dalam bentuk grafik kartesius, atau dapat juga dinyatakan dengan diagram panah. Fungsi dan bukan fungsi. Jadi ingat kembali bahwa fungsi adalah relasi yang menghubungkan semua anggota domain tepat satu ke kodomain. Perhatikan di sini, ini adalah domain, ini kodomain. Jadi setiap anggota domain semuanya berpasangan tepat
hanya satu ke anggota kodomain. Jadi ini adalah fungsi. Sedangkan ini bukan fungsi, karena ada satu anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Ini juga bukan fungsi, karena ada satu anggota domain yang berpasangan ke dua anggota kodomain. Jadi yang disebut fungsi adalah bila setiap anggota domain berpasangan, tetapi tepat hanya satu ke anggota kodomain. Fungsi dan bukan fungsi, jika kita perhatikan pada grafik Kartesius, namun yang perlu diingat sekali lagi adalah bahwa fungsi itu adalah relasi yang menghubungkan semua anggota domain tepat satu ke anggota kodomain. Perhatikan di sini untuk grafik Kartesius yang pertama, ini termasuk fungsi karena setiap anggota X tepat berpasangan hanya kepada satu anggota Y. Nah, bagaimana dengan gambar ini atau kurva yang dihasilkan pada grafik Kartesius ini? Nah, ini bukan fungsi. Mengapa bukan fungsi? Karena anggota X ini ada berhubungan dua kali dengan anggota Y. Jadi di sini, misalkan pada titik X ini berhubungan dengan Y pada titik ini, sedangkan pada titik yang sama juga berhubungan dengan Y negatif pada titik ini. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Nah, sedangkan ini adalah termasuk fungsi, karena setiap anggota X berpasangan hanya pada satu anggota Y. Berdasarkan relasinya, fungsi ada tiga, yaitu fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Nah, ini adalah contoh dari fungsi surjektif. Jadi, ada dua anggota domain yang memiliki tujuan yang sama di anggota kodomain. Nah, bentuk ini adalah contoh dari fungsi surjektif. Sedangkan fungsi injektif berarti ada satu atau beberapa anggota kodomain yang tidak berpasangan dengan anggota domain. Tetapi perlu diingat bahwa setiap anggota domain harus berpasangan dengan satu saja anggota kodomain. Jika hal ini tidak dilakukan, berarti tidak dapat disebut sebagai fungsi. Karena ini setiap anggota domain berhubungan dengan anggota kodomain, maka ini dapat juga disebut sebagai fungsi, walaupun ada satu atau beberapa anggota kodomain yang tidak berhubungan dengan anggota domain. Nah, fungsi seperti ini disebut sebagai fungsi injektif. Sedangkan fungsi bijektif berarti setiap anggota domain berpasangan dengan satu anggota kodomain. Dan setiap anggota kodomain berpasangan tepat juga ke satu anggota domain. Jenis fungsi matematika. Ada banyak jenis fungsi matematika. Di antaranya adalah fungsi linier, yaitu fungsi yang memiliki laju perubahan yang konstan. Artinya,
Jika dinyatakan dalam bentuk grafik, maka akan dihasilkan garis lurus. Fungsi kuadrat mempunyai bentuk parabola. Fungsi eksponensial menunjukkan pertumbuhan atau peluruhan. Jadi fungsi eksponensial ini kalau digambarkan ke dalam bentuk grafik, maka semakin ke kanan akan semakin ke atas, atau sebaliknya akan semakin ke bawah jika itu merupakan peluruhan. Begitu juga jika semakin ke kiri, maka akan semakin ke atas, atau semakin ke bawah jika itu menunjukkan peluruhan. Jadi kalau menunjukkan pertumbuhan, ke atas, sedangkan kalau menunjukkan peluruhan, ke bawah. Fungsi trigonometri berarti berkaitan dengan sudut dan lingkaran. Fungsi matematika umum diantaranya adalah fungsi sinus, yaitu berkaitan dengan sudut dan osilasi atau ayunan. Fungsi eksponensial mewakili pertumbuhan atau peluruhan eksponensial. Fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial. Fungsi polinomial merupakan kombinasi fungsi pangkat. Mari berlatih. Apakah relasi-relasi di bawah ini merupakan fungsi? Jelaskan alasannya. Relasi antara jumlah penjualan HP Galaxy seri A terhadap waktu. Nah, jika grafiknya seperti ini, perhatikan di sini bahwa pada bulan Februari penjualannya 0, pada bulan Maret penjualannya di atas 5 juta, pada bulan April penjualan di atas 10 juta, pada bulan Mei penjualan berkisar 10-15 juta, pada bulan Juni penjualan di atas 15 juta atau hampir 20 juta, pada bulan Juli penjualan di atas 20 juta. Jadi tidak ada yang 2 kali berpasangan dengan anggota himpunan bilangan Y. Kecuali kalau arahnya ada yang ke bawah, maka ada 2 kali. Sedangkan di sini arahnya tetap mengarah ke atas atau pada kuadran pertama. Jadi hanya berpasangan pada satu saja terhadap anggota himpunan bilangan Y. Jadi ini termasuk relasi fungsi. Relasi antara lama mengunggah video di YouTube terhadap waktu. Sama halnya dengan grafik ini, arahnya hanya menuju ke atas atau terletak pada kuadran pertama. Jadi anggota himpunan bilangan X hanya satu saja yang berhubungan dengan anggota bilangan Y. Kalau grafiknya ada yang mengarah ke bawah, berarti artinya ada 2, sehingga bukan fungsi. Tapi ini grafiknya hanya mengarah ke atas saja atau terletak pada kuadran pertama saja, maka ini juga termasuk relasi fungsi. Soal berikutnya, tentukan daerah asal dari fungsi fx sama dengan 1/x tambah 11. Nah, di sini himpunan x-nya adalah x sedemikian sehingga x lebih dari -2 dan x kurang dari 3. Jadi dengan pernyataan ini, maka daerah asalnya adalah -1, 0, 1, 2. Karena x lebih besar dari -2, maka -1, 0, 1, dan karena x kurang dari 3, maka sampai 2.
Jadi daerah asalnya adalah negatif 1, 0, 1, 2. Nah, jika ditanyakan daerah hasilnya, maka F negatif 1 sama dengan 1 per negatif 1 tambah 11. Karena Fx-nya adalah 1 per X tambah 11, maka 1 per negatif 1 tambah 11 sama dengan 1 per 10. F0 berarti sama dengan 1 per 0 ditambah 11, sama dengan 1 per 11. F1 sama dengan 1 per 1 tambah 11, sama dengan 1 per 12. Dan F2 sama dengan 1 per 2 ditambah 11, sama dengan 1 per 13. Jadi, daerah hasil atau range-nya adalah 1 per 10, 1 per 11, 1 per 12, 1 per 13.